Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Namun, kita binatang buas akan membalas ketika keberadaan manusia mempengaruhi kelangsungan hidup kita. Apapun yang terjadi, Koko Tianmeng menjawab dengan malas. Pokoknya aku hanya cincin jiwa sekarang. Selama Yu Hao baik-baik saja, aku tidak peduli tentang hal lain. Jangan paksa Yu Hao juga. Dia sudah bekerja sangat keras. Ayo mari tidur bersama sebentar. Siapa yang tidur denganmu? Permaisuri Es berkata dengan gelisah. Koko Tianmeng mendengus dan berkata, kita tidak memiliki tubuh sekarang dan ditanam di lautan spiritual Yu Hao. Jika kita tidak tidur bersama, lalu apa yang kita lakukan? Apakah kau akan mengakuinya atau tidak? Tidak bisakah aku menggambarkannya sendiri? Hahaha. Kau bajingan. Koko Tianmeng terdiam dan Permaisuri Es akhirnya tertawa setelah berselisih setengah hari. Bajingan, aku tidak akan membiarkanmu mengambil keuntungan dariku. Jika aku tidak ditakdirkan untuk gagal menembus kemacetan, aku tidak akan ada di sini. Tapi ini aneh. Mengapa aku merasakan keakraban ketika aku melihat embrio binatang buas itu? Jangan bilang padaku, itu adalah binatang 100.000 tahun dari utara ekstrim. Tetapi, jika itu hanya binatang buas yang baru berusia 100.000 tahun yang bersiap untuk dilahirkan kembali sebagai manusia, mengapa aku merasa keakraban? Dini hari berikutnya, matahari terbit di hari yang cerah di Starlo Plaza. Setelah sarapan, kerumunan ramai di Starlo Plaza bisa terlihat jelas. Babak 16 besar dibagi menjadi 4 pertandingan setiap hari selama 4 hari. Sebagai pemegang gelar sebelumnya dari turnamen ini, Akademi Strike akan menjadi yang pertama untuk bersaing. Lawan mereka adalah Akademi Kekaisaran Dowling yang memiliki 5 Raja Jiwa dan yang merupakan akademi teratas di Kekaisaran Dowling. Wang Dong meletakkan tangannya di bahu Yu Hao dan bertanya, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu gugup atau bersemangat? Yu Hao tertawa dengan malas dan berkata, tidak juga. Aku hanya berpikir tentang apakah kita akan menetapkan rekor sebagai yang termuda untuk menjadi juara. Wang Dong terkekeh, dasar bocah, tunggu sampai kamu menjadi juara. Yu Hao membentaknya, kamu berani menceramahiku? Meskipun kamu lebih muda dariku, apakah kamu tidak percaya diri? Jangan lupa bahwa kita sudah... Jangan katakan itu. Wang Dong menutup mulutnya dan mendorong kata-katanya kembali ke tenggorokannya. Yu Hao juga mengerti. Dia menggaruk kepalanya dan mengerutkan tangannya. Aku hanya sedikit bersemangat. Wang Dong mendengus dan berkata, apakah kamu pikir aku tidak bisa melihat ekspresi puas di matamu? Jangan lupa bahwa betapapun kuatnya kemampuan jiwa kita, kultivasi kita saat ini belum cukup. Anak kecil, ketahuilah tempatmu. Kita bukan kekuatan utama. Yu Hao tertawa terbahak-bahak dan berkata, Wang Dong kecil, kamu memang mentorku. Terima kasih atas pengingatnya. Jujur, tulang roh lengan kalajengking Giok Es tidak membuatku kehilangan ketenangan. Hanya saja aku tidak bisa menekan kegembiraanku dari keberhasilan percobaan kita. Sepertinya kita ditakdirkan untuk bersama. Wang Dong berubah merah dan membalas, omong kosong, siapa yang ditakdirkan untuk bersama denganmu? Yu Hao menjawab dengan malas, mengapa kamu memerah? Kamu pasti memikirkan sesuatu yang salah. Tidak apa-apa jika kamu masih muda dan tidak pernah belajar apa yang benar, tapi pikiranmu penuh dengan pikiran kotor. Yu Hao, apa kamu ingin kupukul? Wang Dong meraih bahunya. Yu Hao membalikkan tubuhnya dan menghindar. Saat mereka berdua berkeliling, Guru Wang Yan secara kebetulan berjalan keluar dari kamarnya. Yu Hao mengelak sampai dia menabrak Guru Wang Yan di belakang, dan Wang Dong tidak berhasil menangkapnya tepat waktu. Guru Wang Yan tertawa, apa yang kalian sedang lakukan?
Hari ini Academy Strike akan mengirim barisan terkuat dari timnya untuk turnamen. Oleh karena itu, Guru Wang Yan jauh lebih santai. Dengan dua kaisar jiwa memegang benteng dan pengaturan dan strategi sendiri, pasti kemenangan adalah milik mereka. Yu Hao tertawa dan berkata, tidak ada apa-apa guru, seseorang baru saja mengalami kejang-kejang. Kamu yang mengalami kejang-kejang. Wang Dong menjawab dengan marah. Dia mengejar Yu Hao, tetapi Yu Hao tidak melarikan diri kali ini. Setelah dia tertangkap, dia segera meluruskan pandangannya dan berkata, berhenti bermain, kita akan segera bersaing. Tetap tenang, akan membantu kita menjaga diri dalam kondisi terbaik. Kamu datang dengan trik ini lagi. Wang Dong menarik telinganya dan Yu Hao menjerit kesakitan. Untungnya semua orang keluar dari kamar mereka saat ini dan berkumpul bersama untuk meninggalkan hotel. Yu Hao berhasil menghindari krisisnya. Namun ketika mereka mencapai tangga, anggota Akademi Teknik Kekaisaran Ryu keluar dari kamar mereka pada saat yang sama. Kedua tim menuruni tangga bersama. Hari ini Penatua Ma bukanlah yang memimpin Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Dia tersenyum dan mengangguk ke arah Guru Wang Yan. Guru Wang Yan dengan formalitas membalas. Tetapi para siswa dari kedua akademi tidak begitu ramah satu sama lain. Xiao Honcheng melihat Yu Hao segera dan wajahnya bersinar dengan senyuman seorang pemenang. Dia tersenyum. Jiwa bela diri kembar, kamu brilian. Meskipun Wang Dong dan Yu Hao saling mengganggu sebelumnya, Wang Dong membela Yu Hao tanpa ragu-ragu pada saat ini dan berkata dengan sarkastik, Paman, siapa kamu? Paman? Xiao Honcheng membuka matanya lebar-lebar sambil menatap Wang Dong. Dia menunjuk hidungnya dan berkata, kamu memanggilku apa? Wang Dong tampak tidak bersalah dan tidak terpengaruh ketika dia berkata, tentu saja, Paman. Xiao Honcheng bahkan belum berusia 15 tahun. Meskipun dia sering terlihat sangat sombong, dia tidak setua itu. Tapi sekarang, Wang Dong membuatnya tampak seperti simbol pria parubaya. Apakah aku sudah sangat tua? Xiao Honcheng terdiam saat dia menatap Wang Dong dengan mata terbelalak. Wang Dong sangat serius ketika dia menganggukkan kepalanya dan berkata, kamu tidak setua itu, tapi kamu harusnya menjadi guru Akademi Teknik Kekaisaran Ryu, Paman. Berhenti memanggilku Paman. Xiao Honcheng merasa seolah dia akan mengamuk. Biasanya, dia adalah orang yang suka memamerkan dirinya sendiri. Adiknya membantunya dan yang lain tertawa. Meng Honcheng kesal ketika dia berkata, anak kecil, perhatikan baik-baik. Saudaraku baru berusia 14 tahun. Dia bahkan belum mencapai 15 tahun. Dia bukan paman. Wang Dong berbalik ke Meng Honcheng dan sorot matanya tiba-tiba berubah. Itu terlihat aneh dan membawa 30% kekaguman, 60% ketertarikan, dan 10% kerinduan. Kakak perempuan, kamu cantik sekali. Meng Honcheng tertegun. Penting untuk dicatat, ketika Wang Dong pertama kali memasuki akademi, bagi setiap wanita dia seperti pembunuh wanita. Wajah Meng Honcheng memerah saat dia dipuji. Dia bergumam, kamu sangat tampan juga. Wang Dong tersenyum dan berkata, jadi paman ini adalah kakak laki-lakimu. Apakah dia saudara kandungmu? Mengapa kalian berdua terlihat sangat berbeda? Meskipun kalian berdua berasal dari orang tua yang sama, perbedaan dalam penampilan kalian terlalu mencolok. Bajingan, apakah kamu ingin dipukul? Xiao Honcheng tidak tahan lagi. Tidak hanya Wang Dong memanggilnya tua, dia bahkan menyiratkan bahwa dia jelek. Dia tidak tahan lagi. Kakak sulung, mengapa kamu begitu kejam? Meng Honcheng menatap Wang Dong yang panik dan menarik saudaranya pergi. Meng, apa yang kamu lakukan? Xiao Honcheng tertegun ketika dia melihat adiknya sendiri. Saat ini Wang Dong sudah memberinya pandangan provokasi sebelum meninggalkan hotel bersama Yu Hao dengan cepat. Saat dia berjalan, dia melambaikan tangan ke Meng Honcheng. Wang Dong, kamu baik-baik saja? Yu Hao terkejut ketika dia berkata, aku tidak menyangka kamu juga bisa menggoda anak perempuan. Wang Dong mendengus dan berkata, kamu tidak tahu tentang ini, tetapi banyak wanita muda telah jatuh cinta padaku. Ada banyak cara untuk meminang anak perempuan, tapi sayang sekali. Apa yang disayangkan?
Yu Hao bertanya dengan santai. Wang Dong memelototinya dan berkata, "Tidak ada. Yu Hao, tahukah kamu apa level tertinggi dari menggoda anak perempuan?" Yu Hao menggelengkan kepalanya dengan bodoh. Wang Dong menjawab dengan serius, "Yaitu membuat mereka yang mengejar-ngejar kita." Hahaha. Bebe yang berjalan di depan telah memperhatikan semua gerak-gerik di belakangnya. Dia tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya ketika dia berkata, "Orang-orang kecil ini benar-benar aktif." Susansi ada di sampingnya dan dia berkata dengan lembut, "Saya pikir Wang Dong sangat hebat. Sepertinya aku harus belajar darinya." Bebe memandang dengan jijik dan menjawab, "Omong kosong apa yang ingin kau pelajari? Metode-metodenya dalam menggoda gadis dibangun berdasarkan penampilannya. Apakah kau memiliki penampilannya? Jika kamu setengah setampan aku saja, kamu tidak akan dalam kondisi ini. Kamu yang tidak masuk akal." Susansi membalas, "Aku tidak bisa menggoda perempuan karena..." Siapa yang menendang pantatku? Ketika dia berbalik dan melihat ekspresi marah Jiang Nanan, dan Susansi menampar dirinya sendiri. Dia mencoba menenangkannya. "Aku tidak akan mengatakannya. Yakinlah bahwa aku tidak akan memberitahu siapapun." Jiang Nanan mengabaikannya dan mempercepat langkahnya untuk menyusul. Situasinya agak aneh sekarang. Akademi Shrek berjalan di depan, sedangkan Akademi Teknik Kekaisaran Rium mengikuti di belakang mereka. Kali ini Starlo Plaza tampaknya memiliki kerumunan yang lebih besar dari biasanya. Orang-orang dijaga dengan sangat ketat. Area istirahat untuk turnamen terasa sangat kosong sekarang. Sebagian besar tim telah tersingkir dan 16 tim yang tersisa adalah perwakilan dari akademi top di benua. Hari ini 4 pertandingan akan digelar. Besok 4 pertandingan lagi akan diadakan, juga 2 hari mendatang. Saat babak 16 besar berakhir, 8 finalis akan diputuskan dan akan ada 1 hari istirahat setelah itu. Turnamen akan dilanjutkan. Akademi Shrek dan Akademi Kekaisaran Ryu akan bertanding 4 kali hari ini. Tapi Akademi Kekaisaran Ryu akan bertanding di sore hari. Kedatangan mereka pagi ini adalah pasti untuk melihat bagaimana Akademi Shrek akan menghadapi 5 Raja Jiwa. Setelah menetap di area istirahat, Wang Dong tidak lupa tersenyum pada Xiao Honcheng dan saudara perempuannya. Xiao Honcheng merasa bahwa Wang Dong jelas-jelas bersikap provokatif. Tetapi bagi Meng Honcheng, senyum Wang Dong yang cerah dan indah membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Yu Hao menarik lengan Wang Dong dan berkata, "Berhentilah bermain, berhati-hatilah agar tidak berlebihan." Wang Dong mengerang dan berkata, "Apa kau cemburu? Apakah kau tertarik pada gadis itu?" Yu Hao menjawab dengan lembut, "Berhentilah menyembunyikan pikiran kotormu." Wang Dong tertawa dingin dan berkata, "Aku ingin tahu siapa yang punya pikiran kotor. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan siap bertarung. Babak penyisihan akan diadakan selama 2 hari, dan hari ini adalah kompetisi tim. Pemenang kompetisi tim bisa dikatakan 1 langkah ke perempat final turnamen. Babak eliminasi individu akan diadakan pada hari berikutnya." Guru Wang yang serius ketika dia berdiri di depan semua orang, bertindak sesuai dengan strategi kita. Akademi Dowling harus memiliki alasan untuk secara sengaja mengalah untuk tempat pertama di babak kualifikasi, atau mereka sebenarnya memiliki beberapa rencana khusus. Babak ini sangat penting bagi kedua belah pihak, karena itu kita tidak boleh memberi mereka sedikit pun peluang. Saat dia melihat ekspresi ketidaksetujuan Ma Xiaotao, Guru Wang Yan berkata dengan suara rendah, "Jangan lupa, apa konsekuensi ketika kita ceroboh di depan utusan Dewa Kematian? Selama ini Shrek telah menjadi juara turnamen benua, namun di satu sisi kita juga menjadi target semua orang. Saya pikir itu adil. Setiap akademi yang berpartisipasi akan melakukan penelitian pada kita, mengikuti perkembangan alat-alat jiwa. Ada semakin banyak strategi sekarang. Jangan meremehkan lawan. Siapapun yang tidak tertarik melakukan strategiku, kita bisa melupakan tentang bersaing di babak berikutnya." Setelah mengingat utusan Dewa Kematian yang telah melukai banyak anggota tim resmi, semua orang merasakan kedinginan di hati mereka. Ma Xiaotao memandang Guru Wang Yan. Meskipun dia sedikit tidak yakin, dia tidak begitu mencela seperti sebelumnya. Ketika kompetisi semakin dekat,
Atmosfer juga semakin intens. Ini adalah babak penyisihan 16 besar. Jika kalah, itu berarti eliminasi dari turnamen. Untuk setiap putaran yang dimenangkan, peringkat seseorang akan meningkat. Tidak diragukan lagi, semua akademi yang berpartisipasi dalam turnamen ini akan memberikan semua yang mereka miliki dalam keadaan ini. Starlo Plaza benar-benar ramai dan riuh. Pertempuran yang paling intens akan segera dimulai. Bagaimana mungkin mereka tidak menonton? Suara terdengar di seluruh penjuru Starlo Plaza. Babak 16 besar untuk lolos ke perempat final akan dimulai. Pertandingan pertama antara Akademi Shrek dan Akademi Dowling. Anggota yang bersaing silahkan masuk ke area tunggu untuk persiapan pertandingan. Di atas panggung, suara wasit membuat semua orang bersorak semakin nyaring. Suasana mencapai puncak dalam sekejap mata. Pasukan penjaga perdamaian yang bertugas menjaga ketertiban meningkatkan kewaspadaan. Seolah tidak ada yang terjadi, Kaisar Starlo datang ke puncak tembok kota sangat awal. Setiap kali Shrek berkompetisi, dia akan datang untuk menonton. Di bawah bimbingan Guru Wang Yan, Ma Xiaotao, Da Yuheng, Ling Luo Chen, Bebe Susan Si Yuhao dan Wang Dong memasuki ruang tunggu. Ketika anggota yang bersaing dari Akademi Teknik Kekaisaran Ryu melihat bahwa Ma Xiaotao dan Da Yuheng hadir, mereka segera meningkatkan kewaspadaan mereka. Dalam turnamen sebelumnya, Da Yuheng muncul sebagai pemimpin tim persiapan dan Ma Xiaotao tidak berpartisipasi. Karena itu, Da Yuheng secara alami lebih menarik perhatian mereka. Guru Wang Yan memandang anggota timnya sendiri. Dia berkata dengan suara rendah, "Tidak mudah bagi kita untuk mencapai tahap ini. Itu karena semua kerja keras dan usaha kalian. Kalian semua harus ingat untuk tidak membiarkan kesalahan apapun membuat kerja keras kita sia-sia. Shrek akan menang. Shrek akan menang." 7 dari mereka berteriak pada saat yang sama. Semuanya menjadi fokus dan garis persaingan mereka meningkat. Guru Wang Yan tahu tentang kedatangan penatua Xuan Lao, Totidolo. Setelah penatua Xuan tiba, dia menemui Guru Wang Yan dan menyampaikan keputusan konferensi yang diadakan di Pavilion Dewa Laut kepadanya. Guru Wang Yan tidak mengerti pada awalnya, namun seiring berjalannya waktu, ia menjadi yakin akan keputusan itu. Mungkin ini akan meredupkan kejayaan Akademi Shrek, namun apakah semua kemuliaan akan hilang jika sekelompok anak-anak berbakat ini mampu menjadi dewasa? Belum lagi ada hal lain, penampilan serentak 3 Master dengan jiwa bela diri kembar dari Akademi Shrek. Peserta dari kedua belah pihak silahkan masuk ke panggung. Suara wasit mengganggu pikiran Guru Wang Yan. Ma Xiaotao adalah yang pertama berdiri dan dia maju dengan langkah besar. Da Yuheng, Ling Luo Chen, Bebe Yuhao, Wang Dong dan Susan Si mengikuti di belakangnya. 7 dari mereka naik ke panggung. Di sisi lain, para peserta dari Akademi Jiwa Kekaisaran Dowling juga berjalan menuju panggung. Sinar redup melintas dan Yuhao tersenyum lembut. Dia berbalik untuk melihat Wang Dong dan memperhatikan bahwa Wang Dong juga menatapnya. Ketika tatapan mereka bertemu, mereka melihat tekad di mata masing-masing. Ma Xiaotao dan Da Yuheng berdiri di paling depan. Adapun lawan mereka, orang yang berdiri di depan adalah seorang pemuda yang tampaknya berusia sama dengan Da Yuheng. Ketika pemuda maju, dia berkata kepada tim Akademi Shrek, "Ini kehormatanku untuk bertanding dengan Akademi Shrek. Mohon beri kami saran." Orang yang melangkah maju bukanlah Ma Xiaotao, tetapi Da Yuheng. Da Yuheng mengambil langkah besar ke depan dan tersenyum lembut dan berkata, "Jika aku tidak salah, kamu disebut Gu Zuzian. Apakah aku benar?" Gu Zuzian sedikit terpana dan menjawab, "Bagaimana kamu tahu namaku? Kupikir aku melihatmu di turnamen terakhir. Aku Da Yuheng." Da Yuheng memperkenalkan diri. Dia tidak percaya bahwa pihak lain tidak mengenalinya. Sebagai ketua tim dari tim persiapan Akademi Shrek turnamen terakhir, dia telah menjadi titik fokus bagi mereka. Gu Zujian mengeluarkan tawa sedikit dan berkata,
Aku berharap dapat mempelajari hal-hal baru melalui kompetisi ini dengan Akademi Shrek. Keinginanmu akan dikabulkan, jawab Dayu Heng. Mata Gu Juzian bersinar dengan cahaya dingin. Dia hanya tertawa tanpa menjawab Dayu Heng. Peserta lain dari tim Dowling juga sangat percaya diri. Sepertinya mereka cukup yakin bisa mengalahkan Akademi Shrek. Kedua belah pihak silahkan mundur dan bersiap untuk memulai pertandingan. Pikiran Yu Hao dengan cepat memikirkan deskripsi dari 7 lawan mereka ini yang dikatakan Guru Wang Yan. Pemimpin tim dari tim Dowling adalah Gu Zujian. Jiwa bela dirinya adalah bambu ungu cemerlang. Dan dia adalah Raja Jiwa Sistem Penyerang peringkat 57. Sebagai master jiwa sistem serangan, kekuatan bertarungnya sangat tangguh. Bambu ungu cemerlang juga sangat unik. Wakil ketua tim namanya adalah Qian Yuan. Jiwa bela dirinya adalah jiwa bela diri tipe serangan yang langka. Beruang cakar teror. Beruang cakar teror sangat kuat dan pandai menyerang dan bertahan. Itu bisa dianggap sebagai jiwa bela diri peringkat atas. Kekuatan jiwanya juga peringkat 53. Inti dari tim Dowling adalah pemuda kurus yang berdiri di belakang, namanya adalah Xiao Feng. Jiwa bela dirinya termasuk dalam kategori tipe spiritual langka seperti Yu Hao, namun itu bukan jiwa tubuh, tetapi sesuatu yang disebut sebagai mutiara labirin. Jiwa bela diri tipe spiritualnya berbeda dari jiwa Yu Hao. Itu tidak mempengaruhi lawannya secara langsung, tetapi ditargetkan terhadap lingkungan. Itu sangat kuat. Dan Xiao Feng adalah salah satu dari 5 raja jiwa. Kekuatan jiwanya di peringkat 54. Mereka bertiga adalah inti absolut dari tim ini. Selain mereka ada 2 raja jiwa lagi. Mereka adalah Chi Hengyu, seorang raja jiwa berjenis pertahanan peringkat 52, dan Han Ling seorang raja jiwa berjenis ketangkasan peringkat 51. Han Ling adalah salah satu dari 2 anggota wanita. 2 leluhur jiwa yang tersisa adalah Tang Niu Niu yang merupakan master jiwa sistem bantu dan King Feng yang merupakan master jiwa sistem kontrol. Kekuatan seluruh tim mereka sangat kuat dan jauh lebih unggul dari Akademi Zitian yang telah membuat mereka mendapatkan banyak masalah. Kedua belah pihak mengambil posisi dan mengatur formasi. Ma Xiaotao dan Dayu Heng di depan. Di belakang mereka adalah Bebe dan Susansi. 4 dari mereka membentuk busur. Ling Luochen di tengah belakang. Di belakang Ling Luochen adalah Yu Hao dan Wang Dong. Selama proses mundur, berbagai deteksi spiritual Yu Hao sudah dilepaskan dan menjangkau semua anggota timnya. Seluruh panggung langsung diselimuti oleh deteksi spiritualnya. Di sisi lain, tim Dowling juga melepaskan formasi mereka yang bisa dianggap aneh. Menghadapi situasi seperti ini, reaksi Shrek hanya memperhatikan lawan mereka dengan cermat. Wasit berteriak, pertandingan dimulai. Bahkan sebelum selesai berbicara, wasit dengan cepat meninggalkan tengah panggung. Sepertinya dia takut dengan efek pembekuan Ling Luochen seperti di pertandingan terakhir. Kedua belah pihak melepaskan jiwa bela diri mereka pada saat yang bersamaan. Ling Luochen tidak melakukan gerakan pamungkas seperti yang dia lakukan di babak terakhir. Dia hanya memanggil tongkat esnya. Yu Hao dan Wang Dong bekerja dengan baik satu sama lain untuk mendukungnya. Api Phoenix tebal naik seketika pada tubuh Ma Xiaotao. Dia tidak bisa menahan lagi meskipun Guru Wang Yan telah memerintahkannya untuk menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Bagaimana dia bisa mendengarkannya? 2 cincin kuning, 2 ungu dan 2 hitam, total 6 cincin dilepaskan. Seiring dengan api Phoenix yang terbakar, kekuatannya ditunjukkan. Namun karena Yu Hao telah menunjukkan kepada semua orang bahwa tidak semua yang mereka lihat adalah kebenaran, tidak ada yang percaya seorang kaisar jiwa telah muncul di turnamen. Meskipun mereka tertegun, Dayu Heng juga memancarkan aura seorang kaisar jiwa saat dia meraung. Seluruh tubuhnya membengkak dengan aura mengerikan. 2 kaisar jiwa dari tim resmi Shrek akhirnya muncul di tahap kompetisi turnamen benua untuk pertama kalinya. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.